Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 32. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tanah di tempat pertarungan pada saat ini telah bergetar dengan hebat, yang pada akhirnya dalam beberapa tarikan nafas, lubang besar pun telah muncul. Di tempat pertarungan itu, penonton yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, tatapan mata mereka terus terfokus melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Hal itu membuat detak jantung mereka semua berdetak dengan hebat. Setelah itu, banyak orang tiba-tiba saja mengangkat kepalanya untuk melihat satu-satunya sosok yang masih berdiri di langit. Sosok itu terlihat kurus, namun menakutkan karena dia adalah Lindong. Kondisi dari Lindong pada saat ini juga tampak sangat menyedihkan. Daging di kedua tangannya telah benar-benar terkelupas dan hanya tulang-tulangnya saja yang tersisa. Sementara itu, ada tulang berwarna giok yang menonjol di permukaan tubuh dari Lindong. Dan sebenarnya, lebih dari setengah tubuh Lindong, dagingnya sudah lenyap. Namun untungnya, organ di dalam tubuh Lindong ini telah dilindungi oleh tulang naga primal. Akibatnya, hal itu tidak terkikis sama sekali oleh cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Meskipun begitu, kondisi Lindong kali ini bisa disebut sebagai luka yang sangat parah. Nafas berat dan kacau pun segera keluar dari dalam mulut Lindong. Tubuhnya juga sedikit gemetaran karena rasa sakit yang hebat yang dia rasakan saat ini. Aura mengerikan dari seorang Lindong sekarang telah berubah menjadi cukup melemah karena tampaknya dia sangat kelelahan di dalam pertarungan ini. Sementara kilau ungu emas yang ada di dalam tatapan mata Lindong sekarang juga telah menghilang. Pertempuran ini benar-benar sengit yang membuat Lindong sebenarnya menguras seluruh tenaganya. Luo Tong itu adalah lawan yang sangat tangguh. Jika bukan karena fakta bahwa Lindong telah memperoleh tulang naga primal, kemungkinan dia hari ini akan menderita kekalahan telak berkat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Detik berikutnya, energi Yuan pun secara samar telah diedarkan dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini dipenuhi dengan energi kehidupan yang kemudian mengalir untuk memperbaiki tubuh Lindong yang telah terluka parah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, jejak darah dan juga daging ini telah muncul di tulang-tulang dari Lindong. Namun kelihatannya hal ini akan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa memulihkan diri secara sepenuhnya. Sambil memulihkan daging dan juga darah yang telah menghilang di tubuhnya, tatapan mata Lindong terus melihat tajam pada lubang besar yang ada di bawah sana. Menurut aturan dari pertarungan arena langit ini, siapapun yang mendarat di tanah dianggap sebagai yang kalah dan dia adalah pecundang. Oleh karena itu, artinya hari ini di dalam pertarungan, Luo Tonglah yang menjadi pihak yang kalah. Namun kekalahan kali ini tidak sama dengan kematian. Di dalam bentrokan sebelumnya, Lindong telah menggunakan telapak tulangnya untuk menghancurkan salah satu lengan dari Luo Tong. Dan kali ini, luka yang diterima Luo Tong bukanlah luka yang bisa membuatnya meninggoy. Dan tidak ada yang tahu apakah Luo Tong akan kembali untuk melakukan serangan pada Lindong karena dia tidak terima dengan kekalahannya kali ini. Setelah menunggu beberapa saat, ketika Lindong melihat bahwa Luo Tong belum muncul di tempat ini dan masih berada di dalam lubang besar itu, dengan cepat Lindong pun tertawa lalu dia mengatakan, "Luo Tong, aku tahu kau masih hidup. Apa yang kamu lakukan dengan bersembunyi di bawah sana? Tidakkah dirimu ingin segera keluar dari dalam lubang itu?" Saat suara dari Lindong itu terdengar, sosok yang tampak menyedihkan ini muncul di langit. Banyak tatapan mata penonton yang ada di tempat ini segera menoleh pada Luo Tong yang tubuhnya sudah berlumuran dengan darah segar. Salah satu tangannya juga telah patah. Penampilan dari Luo Tong kali ini tampak menyedihkan. Sementara aura di dalam tubuh Luo Tong juga sedikit melemah. Sepertinya dia memang sedang menderita luka parah akibat pertarungan dengan Lindong. Detik berikutnya tatapan mata dari Luo Tong berubah menjadi merah cerah. Jari-jarinya dengan gemetaran menunjuk ke arah Lindong sambil mengatakan, Kau. Wajah dari Luo Tong telah berubah menjadi cukup ganas dan niat membunuh yang besar serta rasa malu telah bercampur jadi satu. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kali ini dia akan benar-benar dikalahkan oleh seorang Lindong. Dia adalah raja misterius dari Gunung Mang
yang hari ini akan dikalahkan oleh manusia. Padahal manusia itu kekuatannya hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Lindong yang tidak takut pada Luotong, dia menatap dengan tatapan mata yang tajam. Sementara itu, sebuah petir pada saat ini telah menari-nari di telapak tangan dari Lindong. Meskipun Lindong sudah sangat menguras tenaganya, bukan berarti dia tidak memiliki keterampilan yang tersisa. Jika sampai Luotong benar-benar berani bergerak, maka Lindong juga akan melakukan gerakan pembunuh karena dirinya masih memiliki kekuatan dari 2 batu simbol leluhur di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian suara teriakan yang keras pun bergema di tempat ini. Karena itu merupakan teriakan dari Xiaoyan. Luotong, kau sudah kalah. Apakah kau benar-benar berencana untuk mengingkari kata-katamu sendiri di hadapan banyak orang kali ini? Setelah teriakan itu bergema di tempat ini, banyak sosok angin kencang kini tiba-tiba saja muncul di hadapan dari Lindong. Dan mereka langsung mengepung Lindong untuk memberinya perlindungan. Karena itu adalah Xiaoyan beserta dengan 3 komandan yang hebat. Ketika melihat bahwa kelompok dari Xiaoyan telah bergerak, kali ini kelompok dari Teng Feng yang sejak tadi mengamati, mereka juga dengan cepat muncul di samping Luotong. Ekspresi mereka pada saat ini terlihat cukup menakutkan ketika melihat pada kelompok dari Lindong. Para pimpinan kedua belah pihak saling menatap dengan ketegangan yang cukup menakutkan. Dari kelihatannya, perang besar akan segera terjadi dan pecah di tempat ini. Semua penonton yang ada di tempat ini juga sangat terkejut dengan pergerakan yang mereka lakukan. Hal itu membuat banyak individu kuat yang telah hadir dengan cepat mengerutkan kening mereka. Banyak para penonton kemudian berkata, Luotong memang telah kalah di dalam pertarungan ini. Apakah dia berniat untuk mengingkari kata-katanya sendiri? Dunia binatang iblis ini adalah tempat yang memuja kekuatan. Karena Luotong sudah kalah, maka dirinya akan berubah menjadi badut jika dia mencoba mencari alasan dan melakukan penyerangan pada Lindong. Tiba-tiba saja Teng Feng pun menoleh pada Luotong yang ekspresi raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek. Lalu dirinya berkata, "Kakak Luotong." Karena Teng Feng tahu jika sampai Luotong hari ini benar-benar kehilangan kendali dan menyerang Lindong hanya karena kemarahan dia telah dikalahkan, maka itu akan sangat merusak reputasi dari Gunung Mang mereka. Hingga detik ini tatapan mata ganas dari Luotong terus menatap tajam ke arah Lindong. Niat membunuh yang besar juga telah terpancar jelas di dalam matanya. Namun Luotong adalah orang yang masih rasional. Detik berikutnya dia segera menekan amarah yang telah muncul di hatinya. Sebagai gantinya, Luotong menghirup nafas dalam-dalam dan tubuhnya yang gemetaran secara perlahan telah berubah menjadi cukup tenang. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya dengan nada suara yang cukup lemah. 5 putaran dari arena pertempuran langit ini sudah berakhir. Istana 4 Titanku memiliki 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Oleh karena itu, hasil kita pada saat ini seharusnya adalah seri, dan pihak dari Gunung Mangmu juga tidak memiliki keberatan dengan pihakku, bukan? Mampu mengakhiri pertarungan ini dengan hasil imbang adalah hasil yang sangat memuaskan bagi kelompok dari 3 komandan yang hebat. Meskipun mereka juga ahli yang berada di tahap samsara, sebenarnya mereka masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan 5 pimpinan Gunung Mang. Selain itu, pihak dari Gunung Mang itu sebenarnya juga memiliki harta-harta suci yang kuat. Oleh karena itu, 3 komandan yang hebat tahu bahwa mereka hingga detik ini jelas bukan tandingan dari Gunung Mang di dalam pertarungan yang nyata. Namun, Lindong telah berhasil mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi hasil yang seri. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Istana 4 Titan dibandingkan dengan kegembiraan yang telah muncul dari kelompok 3 komandan yang hebat. Di sisi lain, ekspresi dari kelompok Luotong kali ini telah berubah menjadi cukup jelek. Itu karena mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Gunung Mang mereka akan berakhir dengan hasil seimbang melawan Istana 4 Titan yang merupakan aliansi yang baru saja terbentuk. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka pasti akan menjadi bahan lelucon jika berita pertarungan di tempat ini menyebar dengan luas.
Namun, fakta tetaplah fakta dan mereka tidak akan pernah bisa mengubahnya. Sampai detik ini, kelompok dari Luotong hanya bisa mempertahankan ekspresi dari raut wajah yang muram. Hasil seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyesakkan di dalam hati mereka. Apalagi, kekalahan mereka ini telah disaksikan oleh banyaknya orang yang telah hadir di tempat ini. Detik berikutnya Lindong pun tersenyum ke arah Luotong, yang kemudian dia mengatakan, "Karena kalian semua telah bersedia menerimanya, mari kita akhiri pertarungan arena langit hari ini. Kalian dari Gunung Mang harus segera kembali ke tempat asalmu, karena wilayah perang binatang ini adalah wilayah dari Istana Empat Titanku. Mulai sekarang dan juga seterusnya, kalian tidak boleh mengusik wilayah perang binatang." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Teng Huo tiba-tiba saja berteriak dengan marah. "Apakah kau memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu?" Mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera mengambil langkah untuk maju. Aura ganas segera terpancar di dalam tubuhnya yang membuat Teng Huo menjadi tercengang. Dan Xiaoyan kali ini mengatakan, "Aku bisa bertarung kembali denganmu jika kau tidak mau menerima hasil ini." Mendengar kata-kata dan juga tindakan dari Xiaoyan, tatapan mata dari Teng Fan cukup terkejut, yang kemudian berubah menjadi cukup dingin. Lalu dia berkata, "Lindong, Gunung Mangku memang benar-benar telah meremehkanmu kali ini. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Istana Empat Titanmu memiliki kemampuan untuk menantang Gunung Mangku? Kau tidak boleh lupa bahwa di belakang Gunung Mang masih berdiri suku 9 Phoenix." Meskipun Lindong mampu mengakhiri pertarungan arena langit ini dengan hasil yang seimbang, namun kekuatan keseluruhan dari Gunung Mang sebenarnya telah melebihi Istana Empat Titan. Selain itu, mereka juga memiliki pendukung yang sangat kuat. Sejak saat itu, yang harus dilakukan oleh Gunung Mang hanyalah mencari alasan untuk bisa menyerang mereka lagi. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Istana Empat Titan kali ini tanpa pendukung yang kuat, sebuah aliansi yang masih lemah seperti Istana Empat Titan pada dasarnya tidak berharga sama sekali dalam pandangan mata pimpinan Gunung Mang. Namun, Lindong kali ini menghadapi kata-kata dari Teng Feng dengan nada suara yang santai, dan Lindong kemudian mengatakan, "Gunung Mang milikmu memang memiliki dukungan dari suku 9 Phoenix, tapi Istana Empat Titanku juga memiliki dukungan dari suku Naga." Kelompok dari Luotong pun tercengang pada saat dia mendengar ucapan dari Lindong. Tanpa sadar, mereka tersenyum dan tatapan mata mereka melirik pada Komandan Naga Langit sambil mengatakan, "Suku Naga, mungkinkah hanya karena naga terbang bersayap 6 itu, yang bahkan dia tidak dianggap sebagai anggota asli suku Naga?" Mendengar ucapan dari Luotong, tatapan mata dari Komandan Naga Langit berubah menjadi penuh kemarahan. Namun, ketika dia baru saja akan meledakkan emosinya, Lindong dengan lembut menepuk Komandan Naga Langit. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan pergerakan yang tidak diperlukan hanya untuk menghadapi ejekan dari kelompok Luotong. Sebaliknya, Lindong segera mengepalkan tangannya dan segel naga ungu emas kini telah muncul. Sebelum akhirnya hal itu memberikan tekanan misterius yang kemudian menyebar di seluruh tempat ini. Dengan nada suara yang cukup santai, Lindong pun berkata, "Aku adalah penatua hukuman yang baru dari suku Naga. Apakah kalian memiliki pertanyaan lain?" Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat kelompok dari Luotong segera terkejut dan mereka terdiam. Bahkan orang-orang yang ada di tempat ini yang juga mendengar ucapan dari Lindong, mereka pun cukup melongo. Dalam sekejap saja, tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi. Detik berikutnya, ekspresi yang mengejek telah muncul di raut wajah dari kelompok Luotong, yang kemudian mereka mengatakan, "Suku Naga, penatua hukuman yang baru, apakah ini adalah sebuah lelucon?" Karena tatapan mata dari kelompok Luotong cukup tercengang ketika mereka melihat pada segel hukuman yang ada di tangan Lindong. Sementara itu, beberapa ketidakpercayaan juga telah muncul dalam tatapan mata mereka. Namun, kelompok dari Luotong itu masih bisa mendeteksi tekanan yang sangat kuat dari segel itu. Akibatnya, hal ini membuat Luotong jelas mengetahui bahwa tekanan ini sebenarnya memang berasal dari suku Naga. Mendapat perkataan seperti itu dari Luotong, Lindong pun segera mengatakan,
Ini memang segel hukuman dari suku naga yang asli dan hanya tetua hukuman yang memenuhi syarat untuk bisa memiliki item ini. Luo Tong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Luo Tong sangat menyadari bahwa status dari penatua hukuman di suku naga itu merupakan status yang sangat tinggi. Faktanya, penatua hukuman memiliki peringkat di bawah pimpinan suku naga, yang membuat Luo Tong kebingungan bagaimana hal itu bisa menjadi posisi milik Lindong saat ini. Padahal dia adalah seorang manusia yang tidak memiliki garis keturunan suku naga sama sekali di dalam tubuhnya. Detik berikutnya Luo Tong tersadar dan dia mengingat seni bela diri dari suku naga yang ditampilkan Lindong sebelumnya. Tekanan dari seni bela diri itu adalah sebuah tekanan yang sangat murni dan jelas. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh suku naga biasa. Faktanya, bahkan beberapa tetua suku naga tidak akan pernah memiliki tekanan seperti yang dipancarkan Lindong sebelumnya. Hati Luo Tong pada saat ini telah dipenuhi dengan banyak keterkejutan ketika dia memikirkan hal ini, yang kemudian Luo Tong berkata dalam hati, hubungan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Lindong dengan suku naga? Jika memang Lindong adalah benar-benar seorang penatua hukuman dari suku naga, maka posisi seperti ini jelas melebihi posisi dari Luo Tong. Jika dirinya meneruskan keributan yang ada di tempat ini, maka hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Memikirkan hal ini saja membuat Luo Tong tanpa sadar merasakan sakit kepala. Jelas suku 9 Phoenix tidak ingin menyinggung penatua hukuman dari suku naga hanya karena mereka melakukan bentrokan dengan istana 4 Titan. Meskipun suku 9 Phoenix tidak pernah takut dengan suku naga, tapi akan ada harga yang besar jika sampai kedua suku ini melakukan bentrokan secara langsung. Kali ini, ekspresi di raut wajah Luo Tong telah berubah menjadi cukup jelek dan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk membalas dendam pada istana 4 Titan atas masalah hari ini. Luo Tong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, baiklah, kali ini aku akan menerima kekalahan ini. Setelah mengatakan hal ini, Luo Tong mengulurkan tangannya dan dia kemudian berkata pada Lindong, kembalikan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawiku dan Gunung Mangku akan segera mundur dari tempat ini. Mendengar kata-kata dari Luo Tong itu, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup aneh. Dia segera tersenyum, yang kemudian Lindong menggelengkan kepalanya sambil berkata, hal itu tidak akan pernah aku kembalikan. Karena bagi seorang Lindong, sesuatu yang sudah menjadi miliknya tidak akan pernah dia lepaskan pada orang lain. Jika tidak, maka Lindong tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mengerikan sebelumnya yang dia lakukan. Melihat hal itu, Luo Tong pun segera dipenuhi dengan kemarahan. Namun pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menekan kemarahan di dalam hatinya itu. Tanpa sadar, Luo Tong pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya karena dia sedang menahan emosi berat di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Luo Tong merasakan sensasi di tubuhnya seperti dicekik dengan hebat selama bertahun-tahun ini. Luo Tong pada akhirnya tidak bisa mendapatkan kembali 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Hal ini jelas membuat dirinya sangat marah. Namun, Luo Tong juga sangat takut dengan identitas penatua hukuman dari seorang Lindong. Oleh karena itu, meskipun Luo Tong hanya bisa memandang Lindong dengan penuh kemarahan, tapi dirinya hanya bisa menekan kemarahan seperti ini di dalam hatinya sendiri. Dan dia pada saat ini segera memilih mundur bersama dengan Teng Feng dan juga yang lainnya. Detik berikutnya, kelompok dari Gunung Mang benar-benar telah meninggalkan dataran kuno dengan penuh rasa malu dan terlihat menyedihkan. Sementara kelompok dari Lindong sendiri pada saat ini masih berdiri di langit ketika mereka melihat pasukan besar dari Gunung Mang yang berangsur-angsur mundur dari tempat ini. Barulah pada saat itu, tubuh tegang dari Lindong telah berubah menjadi cukup rileks dan dia bisa merasakan kelelahan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat pahit bagi seorang Lindong. Tapi mau gimana lagi, karena mereka memiliki kesenjangan yang luar biasa
antara kekuatannya dengan kekuatan Luotong yang berada di tahap samsara sejati. Meskipun pertempuran dari arena langit ini telah berakhir dengan hasil seimbang, namun Lindong mengerti bahwa alasan utama kenapa Luotong menahan amarah di dalam hatinya dan memilih untuk mundur adalah karena Lindong telah menyebutkan identitas dari suku naga. Hal ini membuat Lindong segera tersenyum, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku berhasil menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasi orang lain." Lindong sangat menyadari bahwa dia hanya memiliki sedikit hubungan antara Istana Empat Titan dan juga suku naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, memiliki segel hukuman dari suku naga telah menjadi bantuan yang besar bagi seorang Lindong untuk bisa menakut-nakuti Luotong. Lindong tahu, sepertinya suku naga tidak akan angkat bicara selama dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu konyol. Bahkan jika suku naga mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan diam saja, semacam memiliki pengakuan dari seorang Lindong. Hal ini mereka mengerti bahwa Lindong adalah pemilik tulang naga primal, dan memiliki seseorang seperti Lindong di dalamnya sama saja dengan mereka memiliki potensi yang tinggi dan harus mereka hargai. Lindong pun segera tersenyum dan dia bergumam dalam hati, "Aku akan memperlakukan hal ini sebagai bantuan dari suku naga, dan bantuan ini akan aku balas ketika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan." Detik berikutnya Lindong menoleh pada kelompok dari Xiaoyan dan 3 komandan yang hebat. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Baiklah, kita sekarang juga harus segera pergi dari tempat ini." Xiaoyan dan juga 3 komandan yang hebat itu hanya saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepala mereka. Tidak ada satu dari mereka yang memiliki keberatan dengan perintah dari Lindong. Dan mulai detik ini, mereka juga sangat senang jika Lindong menjadi pimpinan dari aliansi Empat Titan. Setelah mereka semua melihat kekuatan bertarung Lindong yang sangat mengerikan ketika melawan Luotong, maka hal itu membuat semuanya sadar bahwa Lindong memang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi sebagai pimpinan aliansi Empat Titan ini. Selain itu, Lindong sendiri juga merupakan penatua hukuman suku naga. Dengan kehadirannya adalah sesuatu yang mampu memberikan dukungan yang kuat pada Istana Empat Titan. Di masa depan nanti, mereka tidak perlu takut dengan kehadiran orang-orang seperti Gunung Mang. 3 komandan yang hebat pun mengalihkan pandangan mereka dan melihat seluruh tempat ini dengan raut wajah yang cukup bersemangat. Karena 3 komandan yang hebat sadar, mulai hari ini dan juga seterusnya, Istana Empat Titan akan menjadi penguasa sejati dari wilayah perang binatang. Selain itu, nama mereka juga akan dengan cepat menyebar di seluruh dunia binatang iblis. Jika hal itu terjadi, reputasi dari Istana Empat Titan akan benar-benar menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bentrokan antara 2 faksi besar itu akhirnya berakhir di dataran kuno binatang iblis. Semua orang hanya bisa kembali dengan penuh kejutan, dan mereka pun menyebarkan berita pertarungan besar yang ada di tempat ini. Jelas hasil seri itu merupakan hasil yang melebihi harapan dari banyaknya orang-orang yang telah hadir untuk menonton pertarungan ini. Lagi pula, mereka semua juga tahu bahwa ada celah besar antara Istana Empat Titan dan juga Gunung Mang. Namun siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Istana Empat Titan yang tampak lemah dan telah menghadapi kekalahan di awal akan berhasil membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil seri. Terlebih lagi, meskipun pertarungan yang cukup menggemparkan ini hanya berakhir dengan hasil yang seimbang, semua orang bisa mengatakan bahwa sebenarnya pemenangan menjadi hasil dari milik Istana Empat Titan. Hal ini dikarenakan mereka berhasil memblokir sepenuhnya serangan ganas dari Gunung Mang. Mulai saat ini, Istana Empat Titan yang baru saja terlahir akhirnya benar-benar mampu membangun diri mereka di wilayah perang binatang. Eksistensi yang kuat di wilayah lain pasti tidak akan berani dengan mudah meremehkan faksi baru yang bernama Istana Empat Titan ini. Bagaimanapun, tidak peduli orang-orang mengatakan seperti apa kondisi dari Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk, tapi mereka mampu mengalahkan faksi seperti Gunung Mang adalah sebuah prestasi. Selain itu, identitas penatua hukuman dari suku naga yang telah dikatakan Lindong sebelumnya akan membuat banyak orang mengerti bahwa di belakang Istana Empat Titan ada makhluk besar yang cukup menakutkan sebagai pendukung mereka.
Dengan memikirkan hal seperti ini saja, Istana Empat Titan jelas bisa keluar dari tahap perkembangannya dengan aman, dan akhirnya mereka pasti akan bisa menjadi faksi kuat yang memiliki kemampuan untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Kejutan yang tercipta dari pertarungan di dataran kuno binatang iblis itu jelas sesuatu yang cukup luar biasa. Bahkan setelah 10 hari, seluruh wilayah perang binatang masih gempar dengan adanya berita ini. Namun di tengah kegemparan seperti ini, situasi wilayah perang binatang juga telah berubah secara diam-diam. Di masa lalu, wilayah ini adalah sesuatu yang cukup kacau. Berbagai faksi tidak saling berhadapan. Namun sekarang, wilayah ini telah memiliki raksasa dengan kemampuan untuk bisa menaklukkan faksi-faksi lain. Dengan munculnya raksasa ini yang disebut dengan Istana Empat Titan, secara alami mereka tidak mau membiarkan wilayah besar yang dimilikinya ini menjadi wilayah yang berantakan. Karena masalah eksternal telah diselesaikan, maka saatnya sekarang bagi Istana Empat Titan menyelesaikan masalah internal, dan mereka akan menjadikan satu-satunya penguasa di wilayah perang binatang ini. Untuk bisa mencapai dominasi penuh seperti itu jelas bukan hal yang mudah. Pada awalnya, 8 komandan iblis yang hebat telah menduduki wilayah perang binatang dengan 3 komandan yang hebat sebagai penguasa terkuat yang ada di tempat ini. Selain itu, komandan iblis sebelumnya dari Gunung Petir Dalam adalah Suzong, dan dia telah berhasil dibunuh oleh Lindong. Di sisi lain, 3 komandan yang hebat telah bergabung dengan Istana Empat Titan, dan artinya pada saat ini di wilayah perang binatang masih memiliki 4 komandan iblis yang berkeliaran di luar sana. Mereka semua adalah pemimpin yang cukup terkenal di wilayah perang binatang. Jelas hal ini akan menjadi penghalang bagi Istana Empat Titan untuk bisa menduduki wilayah perang binatang secara sepenuhnya. Lagi pula, meskipun mereka sudah bergantung pada 3 komandan iblis yang hebat di masa lalu, namun mereka masih memiliki otonomi dan juga sepenuhnya layak menjadi pimpinan dari wilayah mereka masing-masing. Jika 4 komandan yang tersisa itu mau bergabung dengan Istana Empat Titan, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi Istana Empat Titan untuk menundukkan faksi-faksi lain yang dianggap kecil dan juga tidak layak di tempat ini. Namun, sebenarnya untuk menundukkan 4 komandan iblis yang tersisa itu adalah sesuatu yang tidak mudah, karena pasti mereka akan memiliki perlawanan yang besar terhadap Istana Empat Titan. Karena Lindong tidak ingin melakukan bentrokan dengan 4 komandan iblis yang hebat itu, maka pada saat ini Lindong menggunakan cara yang cukup halus. Dia pun mengundang 4 komandan iblis yang tersisa untuk pergi ke markas besar dari Istana Empat Titan yang berada di Gunung Petir Dalam. Setelah melakukan diskusi selama 1 jam penuh, pada akhirnya 4 komandan iblis yang tersisa mereka sepenuhnya memilih untuk bergabung dengan Istana Empat Titan. Hal ini disaksikan oleh Komandan Kera Emas, Komandan Naga Langit, Xiaoyan, dan juga Komandan Elang Hantu. Tidak terlalu sulit untuk menarik 4 komandan itu, karena sebenarnya Lindong memberikan mereka iming-iming dan juga ancaman. Jika 4 komandan yang hebat itu tidak mau bergabung dengan Istana Empat Titan, maka mereka bisa memilih untuk dimusnahkan karena menjadi musuh dari Istana Empat Titan, atau pergi dari tempat ini dan tidak boleh kembali lagi. Mendapat ancaman seperti itu dari Lindong, keempat komandan itu pada akhirnya memilih untuk bergabung daripada mereka harus dimusnahkan atau disuruh pergi dari wilayah perang binatang. Cara yang dilakukan oleh Lindong itu merupakan cara yang sangat sombong dan tanpa ampun. Namun Lindong juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk menekan 4 komandan iblis yang terkenal cukup sombong dan tidak bisa dijinakkan itu. Namun bergabungnya 4 komandan iblis itu selain ketakutan untuk dimusnahkan, tapi mereka sebenarnya juga tertarik dengan iming-iming yang dilakukan oleh Lindong, karena mereka sudah dijanjikan oleh Lindong akan diberikan harta surgawi yang memiliki peringkat cukup tinggi. Dan harta-harta seperti itu merupakan harta yang memiliki daya pikat besar bagi setiap orang.
Dengan bergabungnya 4 komandan itu, maka Istana Empat Titan pada saat ini telah resmi menjadi faksi raksasa yang telah menduduki wilayah perang binatang. Dan mereka adalah penguasa sejati di tempat ini. Dan sekarang, ambisi dari Istana Empat Titan adalah untuk memperluas wilayah mereka. Pada akhirnya, Xiaoyan pun bergerak untuk melumpuhkan faksi-faksi kecil yang dianggap tidak mau bergabung dengan Istana Empat Titan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, masalah seperti itu mampu diatasi dengan mudah oleh seorang Xiaoyan yang telah memimpin pasukan pemakan harimau. Karena pergerakan dari Xiaoyan ini, seluruh wilayah perang binatang sebenarnya telah berada di fase integrasi yang sangat hidup. Banyak faksi-faksi kecil yang ketakutan dengan pergerakan dari Xiaoyan pada akhirnya memilih menyerah, dan mereka pun bergabung dengan Istana Empat Titan. Hal ini membuat kekuasaan dari Istana Empat Titan di wilayah perang binatang ini menjadi tumbuh dengan sangat besar, dan mereka secara perlahan juga menjadi faksi yang sangat kuat. Tentu saja integrasi yang dilakukan oleh Xiaoyan hanya berada pada tahap awal, dan itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa membangun Istana Empat Titan menjadi faksi yang kuat di tempat ini. Karena sebenarnya sebuah faksi yang kuat tidak hanya dibutuhkan kekuatan yang besar, tapi mereka juga membutuhkan kekompakan dari orang-orang yang telah menjadi anggotanya. Lindong pada saat ini telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Xiaoyan dan juga 3 komandan yang hebat. Karena Lindong merasa bahwa dirinya tidak terlalu mahir di dalam hal sebagai seorang pimpinan. Bagaimanapun juga, Lindong tidak seperti Tang Xilian yang bahkan gadis cantik itu bisa mengelola aula Dewa Api yang sangat besar dengan cara yang sangat teratur, dan hal itu bahkan membuat gurunya Moluo sedikit pun tidak campur tangan dengan aula Dewa Api miliknya di bawah kendali dari Tang Xilian. Meskipun wilayah perang binatang ini merupakan wilayah yang sangat kacau sepanjang tahunnya, namun sebenarnya di tempat ini ada beberapa ahli yang tersembunyi dengan kekuatan yang cukup mengerikan. Dan Lindong percaya jika dirinya mampu menarik orang-orang seperti ini untuk bergabung dengan Istana Empat Titan, maka potensi dari Istana Empat Titan sendiri kemungkinan akan jauh melampaui faksi dari Gunung Mang. Ketika saat itu tiba, mungkin sudah waktunya bagi seorang Lindong membawa faksi Empat Titan ini menuju ke wilayah Swan Timur. Karena pada saat itu Lindong sudah berjanji hari di mana dirinya kembali ke wilayah Swan Timur, maka hari itu juga gerbang Yuan akan dimusnahkan. Maka dari itu, kembalinya Lindong ke wilayah Swan Timur kali ini tidak sendirian, karena dia akan membawa Istana Empat Titan yang merupakan faksi besar dengan pasukan mengerikan. Setelah Lindong menyerahkan banyak hal dari Istana Empat Titan pada kelompok Xiaoyan, dirinya pada saat ini memilih untuk melakukan pengasingan kultivasi. Selama pertarungannya dengan Luotong, Lindong merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi seorang samsara sejati. Meskipun Luotong pada saat itu telah kalah ketika melakukan pertarungan dengan Lindong, sebenarnya dia tidak mengalami kekalahan telak. Karena sebagai ahli yang sangat kuat dari suku 9 Phoenix, Luotong pasti memiliki beberapa teknik tersembunyi yang tidak dia keluarkan. Oleh karena itu, akan sangat sulit mengatakan siapa yang keluar menjadi pemenang ketika Lindong dan juga Luotong mengalami pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Memikirkan hal itu saja, maka Lindong memiliki niat besar untuk meningkatkan kekuatan di dalam dirinya. Namun pengasingan kultivasi Lindong kali ini hanya berlangsung selama 7 hari saja, karena dia segera dibangunkan oleh Xiaoyan. Melihat kemunculan dari Xiaoyan di tempat ini membuat ekspresi dari Lindong menjadi cukup muram. Detik berikutnya, Lindong pun menyipitkan kedua matanya sambil bertanya, "Xiaoyan, ada apa kau ke tempat ini?" Sambil memandang Lindong, Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Kakak, seseorang dari suku Martin Langit telah tiba di tempat ini. Sepertinya dia adalah orang yang dikirimkan oleh kakak kedua." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup menyusut, karena dia sangat paham tentang karakter dari Xiao Diao yang merupakan orang yang sangat bangga, dan biasanya
dia adalah orang yang mampu memecahkan masalah yang sedang dia hadapi sendirian. Namun pada saat ini, Xiao Diao telah benar-benar mengirimkan seorang utusan untuk mencari seorang Lindong. Lindong hanya bisa tersenyum sambil melihat Xiao Yan. Dia berkata, sepertinya Xiao Diao pada saat ini sedang mengalami masalah yang cukup merepotkan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Xiao Yan juga telah berubah menjadi cukup redup. Detik berikutnya, Lindong berkata dalam hati, ingin menyentuh saudaraku tidak semudah itu. Seorang pria parubaya pada saat ini telah duduk dengan cemas di aula depan ketika Lindong tiba di tempat ini. Dan orang itu adalah orang yang tidak asing karena dia merupakan salah satu dari 3 orang yang berada di tahap samsara yang telah datang bersama dengan Xiao Diao ke wilayah perang binatang pada saat itu. Pria parubaya ini pun segera memperhatikan kedatangan dari Lindong. Ketika Lindong sendiri telah memasuki aula depan, dia buru-buru berdiri, kemudian menangkupkan kedua tangannya pada Lindong sambil berkata, Junior Lindong, aku adalah Wuzong. Maafkan karena aku telah mengganggu dirimu. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, kakak Wuzong, kau tidak perlu sopan seperti itu. Tatapan mata Lindong melihat serius pada Wuzong sebelum akhirnya dia mengatakan, apakah Xiao Diao sedang mengalami masalah? Ditanya seperti itu oleh Lindong, ekspresi raut wajah Wuzong telah berubah menjadi cukup muram. Dan detik berikutnya, ekspresi Wuzong itu langsung menjadi serius. Dia secara perlahan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, benar, sesuatu telah terjadi di suku Martin Langit. Dan ini adalah sesuatu yang cukup merepotkan untuk dihadapi Tuan Diao. Maka dari itu, dia memintaku untuk menemui dirimu. Lindong pun segera mengerutkan keningnya lalu dia bertanya, sebenarnya ada masalah apa? Ditanya seperti itu oleh Lindong, tatapan mata dari Wuzong menyapu tempat ini untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang mengetahui pembicaraan mereka. Detik berikutnya, dengan nada suara yang cukup ragu, Wuzong pun mengatakan, aku yakin bahwa Tuan Diao sebelumnya telah berkata pada dirimu tentang dia yang menjadi salah satu calon pimpinan dari suku Martin Langit berikutnya. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan kemudian Wuzong melanjutkan ucapannya, Tuan Diao itu adalah talenta paling menonjol di dalam suku kami 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia tidak hanya yang terkuat di antara para kandidat, tapi dia juga memiliki dukungan terbesar dari suku Martin Langit. Jika tidak ada kesalahan pada saat itu, kemungkinan Tuan Diao pada saat ini sudah berhasil menjadi pimpinan dari suku Martin Langit berikutnya setelah pemimpin suku yang lama memilih untuk pensiun. Mendengar hal ini, Lindong kemudian bergumam, namun sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Lindong segera teringat, mungkin karena kejadian 100 tahun yang lalu itulah, maka pecahan jiwa dari Xiao Diao bersembunyi di dalam batu leluhur dan pada akhirnya memiliki takdir untuk dipertemukan dengan Lindong. Mendengar ucapan dari Lindong, Wuzong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata dari Wuzong berubah menjadi cukup suram, yang kemudian dia melanjutkan ucapannya. 100 tahun yang lalu, Tuan Diao telah disergap oleh individu misterius ketika dirinya melakukan perjalanan yang cukup jauh dari suku Martin Langit. Dia pada saat itu telah melarikan diri dengan luka yang benar-benar serius. Pada akhirnya, beberapa ketidaksepakatan pun muncul di suku Martin Langit dalam 100 tahun terakhir ini ketika menghilangnya Tuan Diao. Karena pada saat itu, tidak ada satupun orang di suku Martin Langit yang mengetahui apakah Tuan Diao masih hidup atau sudah mati. Terlebih lagi, kandidat lain yang menjadi ancaman terbesar bagi Tuan Diao tiba-tiba saja muncul di dalam suku kita. Bakat orang ini tidak kalah dengan Tuan Diao, namun di masa lalu dia adalah seseorang yang tampak biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan ambisinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang itu pada akhirnya akan bisa mengalahkan semua pesaing yang kuat setelah menghilangnya Tuan Diao. Selain itu, orang ini juga sangat licik. Selama 100 tahun terakhir, dia pada akhirnya berhasil menarik beberapa tetua yang pada awalnya tetua ini
adalah orang yang telah mendukung Tuan Diao. Namun sekarang tetua ini berada di sisinya. Meskipun Tuan Diao telah kembali, tapi sayap dari orang ini sebenarnya telah melebar dan reputasinya juga cukup mengerikan di dalam suku Martin Langit. Kemungkinan dia pada saat ini melebihi kemampuan dari Tuan Diao. Mendengar penjelasan dari Wusong itu, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya karena dia sangat tahu bahwa orang yang menjadi saingan Xiao Diao ini sebenarnya adalah orang yang memiliki kesabaran sangat besar. Dia adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Tidak heran jika Xiao Diao akan merasa kesulitan untuk menghadapi orang seperti ini. Detik berikutnya Wusong pun kembali berkata pada Lindong, pemimpin suku Martin Langit kita sebenarnya adalah ayah dari Tuan Diao, dan sangat wajar bagi banyak tetua untuk mendukung Tuan Diao. Namun setelah menghilangnya Tuan Diao pada saat itu, pemimpin suku Martin Langit kita segera memasuki gua surgawi untuk menjalani pengasingan kultivasi, dan hingga detik ini dia belum pernah sekalipun keluar dalam 100 tahun terakhir untuk menghadapi masalah dari suku Martin Langit. Pada saat ini para tetua adalah orang-orang yang telah membuat keputusan bersama. Justru karena pemimpin suku telah melakukan pengasingan kultivasi dalam waktu yang cukup lama, maka suku kita pada saat ini telah memutuskan untuk menentukan penerus demi membantu dan juga mengelola urusan di dalam suku ini. Namun, jika pemilihan pemimpin suku berikutnya dilakukan sekarang, peluang kemenangan dari Tuan Diao cukup rendah. Setelah Hao Jiuyu menjadi penerus dari pemimpin suku Martin Langit, mengingat metode yang dia lakukan, kemungkinan dukungan pada Tuan Diao secara perlahan akan menghilang. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin suku meninggalkan pengasingan kultivasinya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera bergumam, Hao Jiuyu, apakah orang ini adalah saingan dari Xiao Diao yang cukup merepotkan? Detik berikutnya Wusong pun kembali mengatakan, suku Martin Langit kita telah berencana untuk membahas masalah penerus suku dalam waktu 5 hari ini, dan Tuan Diao mengirimku untuk mengundang saudara Lindong menuju suku Martin Langit sebelum hal ini terjadi. Sebenarnya Wusong mengatakan hal ini dengan sedikit ketidakyakinan di dalam hatinya, karena dia benar-benar tidak tahu tentang keputusan dari Xiao Diao yang menyuruhnya untuk mengundang Lindong. Bagi seorang Wusong, mungkin Lindong memang cukup kuat, namun dia masih jauh dari mampu mempengaruhi keputusan banyak tetua di dalam suku Martin Langit. Lalu apa gunanya mengundang Lindong pada saat seperti itu? Meskipun Wusong merasakan ketidakpastian di dalam hatinya ini, tapi dia tidak berani melawan perintah dari Xiao Diao. Oleh karena itu, Wusong hanya bisa terdiam dan tidak mengungkapkan apa yang telah dia pikirkan kali ini. Lindong pun menatap Wusong. Lalu dia bertanya, apakah Xiao Diao mengatakan sesuatu yang lain? Wusong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, Tuan Diao hanya memintaku untuk mengatakan hal ini saja. Dan dia berkata bahwa sepertinya kamu adalah orang yang bisa membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Namun, aku benar-benar tidak mengerti sebenarnya masalah apa yang dia sebutkan. Mendengar ucapan dari Wusong itu, Lindong hanya bisa mengedipkan matanya. Secara perlahan dia menganggukkan kepalanya, yang kemudian bertanya, kapan kita akan pergi? Mendengar pertanyaan itu dari Lindong, Wusong pun segera menjawabnya dengan nada suara yang cukup serius. Jika bisa, kita akan segera pergi secepat mungkin. Karena situasi di dalam suku Martin Langit kita adalah sesuatu yang cukup mendesak. Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun segera mengatakan, kalau begitu, kita akan pergi saat ini juga. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat pada Xiaoyan yang selama ini terdiam di sampingnya. Dan Lindong sekarang mengatakan, Xiaoyan, kau harus tetap berada di tempat ini karena Istana Empat Titan baru saja mendapatkan kestabilannya. Dan kamu harus terus mengawasi perkembangan yang ada di tempat ini. Sementara diriku akan menangani beberapa masalah yang dihadapi oleh Xiao Diao. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika dibandingkan dengan Istana Empat Titan, sebenarnya Xiaoyan lebih menghargai Xiao Diao. Namun dirinya
pada saat ini belum berada di tahap samsara. Bahkan jika dia pergi untuk membantu Xiao Diao, maka kedatangan dari Xiaoyan ini tidak banyak memberikan bantuan. Dan lebih baik, dia tetap tinggal di Istana Empat Titan untuk mengawasi perkembangan yang terjadi di tempat ini. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Baiklah kakak, kau harus berhati-hati di dalam perjalananmu." Karena Xiaoyan tahu kemungkinan besar Lindong pada saat ini akan menghadapi masalah yang besar di dalam perjalanannya. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak menunda-nunda waktu lagi sebelum akhirnya Lindong mulai berjalan untuk keluar dari dalam aula ini, dan hal itu segera diikuti oleh Wuzong. Suku Martin Langit itu terletak di area barat daya dari wilayah binatang iblis, di mana tempat itu merupakan wilayah yang cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah binatang iblis ini. Namanya adalah wilayah Martin Langit, dan itu merupakan kepemilikan dari salah satu 4 suku penguasa, yaitu suku Martin Langit. Mereka adalah penguasa sejati di tempat ini, dan semua makhluk serta suku yang berada di wilayah Martin Langit, mereka selalu mempertahankan sikap yang hormat terhadap suku Martin Langit yang merupakan pimpinan sejati di wilayah Martin Langit itu. 2 hari kemudian Lindong bersama dengan Wuzong telah mencapai wilayah Martin Langit. Ketika mereka tiba, mereka tidak langsung berhenti. Sebaliknya, mereka terus melakukan perjalanan menuju pegunungan iblis surgawi yang terletak di bagian terdalam dari wilayah Martin Langit ini. Di tempat itu sendiri ada banyak gunung-gunung besar yang telah membentang tanpa henti, dan gunung ini terlihat cukup menjulang tinggi serta terjal dan memiliki bahaya yang besar. Angin yang sangat kencang setiap saat juga telah berhembus di tempat itu. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam akan kesulitan ketika mereka terbang untuk waktu yang lama di wilayah Martin Langit itu. Detik berikutnya Wuzong mengeluarkan peluit setelah mencapai wilayah Martin Langit. Dia memanggil seekor burung elang darah yang sangat besar sebagai tunggangan mereka kali ini. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan untuk melintasi gunung-gunung besar. 1 jam kemudian, mereka berdua telah tiba di aula besar kuno yang berada di puncak pegunungan. Pada saat yang sama, banyak aura yang sangat kuat dan juga sombong kini telah bisa dirasakan oleh Lindong. Beberapa burung raksasa yang tampak ganas kadang-kadang juga telah terbang melewati pegunungan ini. Binatang-binatang iblis ini semuanya memiliki aura yang sangat menakutkan, dan mereka secara alami menciptakan pertahanan sendiri di tempat ini. Tampaknya pertahanan dari suku Martin Langit ini benar-benar sesuatu yang sangat ketat. Meskipun Lindong telah dipimpin oleh Wuzong, tapi dia masih mendapatkan pemeriksaan sebelum akhirnya diizinkan untuk memasuki tempat ini. Lindong sebenarnya pada saat ini tidak peduli dengan pemeriksaan yang dilakukan di tempat ini. Namun tiba-tiba saja raut wajah dari Wuzong telah berubah dengan penuh kemarahan karena pemeriksaan pada Lindong itu adalah sesuatu penghinaan bagi seorang Wuzong. Hal ini membuat Wuzong berkata, orang-orang ini benar-benar menjadi semakin tidak berhati-hati. Mereka beraninya memeriksa seseorang yang telah diundang oleh Tuan Diao di masa lalu, padahal mereka tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Menghadapi kemarahan dari Wuzong, Lindong hanya bisa tersenyum untuk melakukan penghiburan. Detik berikutnya, sebuah kesedihan pada saat ini telah dirasakan di dalam hati Lindong, karena dia tahu tampaknya orang yang bernama Hao Jiuyu ini memang cukup mampu. Dia benar-benar berhasil secara bertahap melemahkan kedudukan dari Xiao Diao di dalam suku Martin Langitnya sendiri. Detik berikutnya Lindong bersama dengan Wuzong segera menuju kedalaman dari pegunungan, dan 10 menit kemudian Wuzong bersama dengan Lindong telah mendarat di puncak gunung yang telah menjulang tinggi. Ketika sampai di tempat ini, tiba-tiba saja tubuh dari Wuzong segera menegang. Dia pun segera mengangkat kepalanya yang kemudian melihat beberapa sosok menuju ke arah mereka. Ada seorang pria menggunakan jubah berwarna hitam
yang berdiri di depan barisan ini. Dia adalah seorang pemuda yang cukup tampan dan selalu tersenyum. Bahkan senyumannya ini akan membuat semua orang yang baru saja melihatnya berpikir bahwa pemuda ini adalah pemuda yang ramah. Tatapan mata dari Lindong terus melihat pada pemuda itu sebelum akhirnya pupil mata Lindong mengencang karena dia bisa mendeteksi sebuah aura yang cukup familiar di dalam tubuh pemuda itu. Lindong kali ini juga bisa merasakan bahwa sebenarnya pemuda itu telah mencapai tahap samsara. Lindong pun segera melirik pada Wusong yang raut wajahnya sudah berubah menjadi tampak gelisah. Karena pada saat ini pemuda tampan itu sedang berjalan menuju ke arah Wusong. Tiba-tiba saja dia tersenyum lalu mengatakan, apakah sebenarnya kakak Wusong sedang bepergian untuk melakukan sebuah tugas? Wusong hanya bisa tertawa kering mendengar pertanyaan ini, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku telah membawa seorang teman untuk mengunjungi suku Martin Langit kita, dan seharusnya ini tidak menjadi masalah kan bagi pemimpin suku junior Hao Jiuyu. Di dalam suku Martin Langit sendiri, siapapun yang merupakan calon pemimpin dari suku ini, maka mereka akan disebut sebagai pemimpin suku junior. Mendengar kata-kata dari Wusong, Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya, lalu dia bergumam dalam hati, ternyata orang itu bernama Hao Jiuyu. Di sisi lain, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa. Tatapan matanya pada saat ini tanpa emosi melihat pada Lindong. Detik berikutnya Hao Jiuyu tersenyum lalu mengatakan, saudara ini seharusnya adalah teman dari Tuan Diao. Dan jika tidak salah, namamu adalah Lindong, bukan? Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, ekspresi di raut wajah Wusong segera berubah. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Hao Jiuyu mengetahui identitas dari Lindong. Namun pada saat ini Lindong tetap acuh tidak acuh dan dia tidak terkejut sama sekali. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah tersenyum pada Hao Jiuyu sambil menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Melihat hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum ramah pada Lindong yang kemudian berkata, haha, saudara Lindong, siapapun yang berkunjung ke tempat ini adalah tamu. Bersenang-senanglah di dalam suku Martin Langit, dan kamu bisa mencari diriku jika kamu memiliki sedikit masalah. Mendengar kata-kata dari Hao Jiuyu yang sangat ramah itu, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Namun di sisi lain, Lindong memiliki kewaspadaan yang tinggi di dalam hatinya terhadap Hao Jiuyu. Jika bukan karena Wusong telah memberitahu Lindong tentang identitas Hao Jiuyu yang sebenarnya, kemungkinan Lindong akan langsung memiliki kesan yang baik pada orang itu. Karena sebenarnya Hao Jiuyu memang bukan orang biasa, dan dia adalah orang yang pandai menyembunyikan wajah aslinya. Wusong pun tidak ingin berlama-lama lagi di tempat ini untuk mengobrol dengan Hao Jiuyu. Dia pun segera menangkupkan kedua tangannya lalu mengatakan, pemimpin suku junior Hao Jiuyu, masih ada beberapa hal yang harus kita tangani. Maka dari itu, kita akan pamit dulu dari tempat ini. Setelah mengatakan hal ini, Wusong segera menarik tangan dari Lindong dan mereka melewati kelompok dari Hao Jiuyu. Setelah itu, dengan cepat Wusong dan Lindong kini menghilang di kejauhan. Melihat kepergian dari Wusong dan juga Lindong itu, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum dengan penuh kelicikan. Tiba-tiba saja, seseorang yang berada di samping Hao Jiuyu berkata dengan lembut, pemimpin suku junior Jiuyu, kenapa Lindong datang ke suku Martin Langit ini pada saat kita sedang menghadapi masalah yang cukup genting? Mendengar kata-kata itu, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia berjalan ke depan sambil mengatakan, bahkan Tuan Diao berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena diriku. Apalagi hanya seorang bocah yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Apa yang bisa dia lakukan di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Diao dengan mengundang Lindong ke tempat ini? Apakah Xiao Diao memiliki sebuah informasi yang sangat penting demi bisa mengembalikan reputasinya
di dalam suku Martin Langit? Dan apakah hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Hao Jiuyu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.